Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, Mas. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Motor. Nasam. Nggih niki gara-gara nggih niku lho kidule Samsat dicor niku lho Mas. Ruko. Nggih anu kidule Samsat kan tanah. Anu niku lho, bero niku lho Mas. Tanah nggih. Lah niku ngajine dicor niku lho. Itu jembatan niku, jembatan. Sak kidule jembatan. Sak kidule jembatan. Pak, itu menyumbat atau mempersempit aliran atau gimana? Mboten ngoten anu Mas. Banyu kan langsung Toyo saking lepen niku, saking sawah. Puruke kudune ten lepen niku. Dan itu langsung koyo gene dalan ngoten. Langsung ke jalan, langsung ke jalan. Langsung torniling dhuwure niku ngoten lho.
beberapa hari lalu banjir itu luar biasa, yang mungkin hampir tiap hujan deras di depan Samsat ini banjir. Ternyata banjir itu tidak serta-merta karena parit tertutup dari sumber atas sana, itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Muhtar. Ya, kita ini sekarang sedang berada di sebelahnya kantor Samsat yang selalu setiap tahun kalau intensitas hujannya lebat ini jadi banjir di sini. Nah, banjir di sini hanya sebagai akibat. Sebabnya dari mana? Dari hulu sampai hilir. Ketika kita nangani banjir, ini harus kita pikirkan. Nah, hulunya yang di mana? Hulunya itu ada di Terong sana. Terong itu yang dulu lahannya hijau semua, tapi hijaunya padi. Sekarang hijaunya berubah, Mas. Hijaunya di hijau genteng. Hijau rumah ya? Hijaunya hijau genteng gitu. Nah, akhirnya perubahan lahan, kemudian run off-nya, airnya lari ke Serogo. Serogo masih ada intensitas hujan lagi, nanti tangkapan di Serogo lari ke Kebaran. Kebaran kemudian larinya ke sini semua. Nah, di sini ini nanti bisa secara kita benahi secara parsial, tapi kita tidak bisa mengatasi banjir itu parsial. Tapi paling tidak ini kalau kita bisa atasi dulu yang di sini, diarahkan ke sini bisa itu nanti. Air dari sini ini supaya bisa masuk ke saluran. Sekarang yang terjadi, air yang dari sini ini tidak bisa masuk ke saluran. Nah, dia ngelompat di tanggul, di atas tanggul, kemudian masuk ke atas trotoar dan masuk ke jalan. Nah, nanti di sini karena ini tanahnya warga, nah kita harus nanti paling tidak ada pembebasan atau seperti apa untuk bisa ngatasi ini, dibuat saluran, dimasukkan ke saluran induk yang di pinggir jalan. Ini yang daerah sini. Nah, untuk bisa mengurangi air yang dari di sini, dari atas, mestinya nanti kita buat program bagaimana mengurangi air datang ke sini. Mengurangi air caranya ada beberapa. Nanti bisa kita buat sudetan dari Terong itu ke Serogo, kali Serogo gitu. Tapi konsekuensinya nanti juga ada pembebasan lahan untuk membuat sudetan itu. Terus kemudian ada embung yang bisa kita buat nanti di Kebaran sebagai pengendali banjir untuk menampung air masuk ke situ dulu, nanti keluarnya pelan-pelan nanti gitu. Setelah hujan selesai, air bisa kita keluarkan pelan-pelan. Kita memang ngomong alam ya, banjir itu alam atau kondisi memang hujan deras. Apakah dari awal di saat pengerjaan parit atau apa harus sesuai itu? Ya, hitungannya sebetulnya secara teori ada. Secara teori berapa catchment area, berapa curah hujan, berapa debitnya, kemudian dimensinya harus berapa, ini semua secara teori ada semua. Sebenarnya orang-orang yang membangun di daerah atas itu harus mementingkan itu juga ya? Ya, kalau misalkan dibangun seperti perumahan, ini kan juga perumahan Asabri ya. Perumahan, ini juga harus memenuhi syarat air yang keluar dari perumahan itu diusahakan juga harus dikendalikan. Dengan apa? Dengan banyak membuat peresapan sebanyak mungkin. Persapan kita buat sebanyak mungkin di perumahan-perumahan itu. Untuk Komisi D sendiri, kemarin saya melihat jenengan keliling terus terkait bencana ini ya, anggap aja bencana walaupun banjir di Magetan. Apa yang menjadi pemicu jenengan? Ya betul, ini kaitan dengan banjir atau dengan istilah yang dinamakan force major atau mayor ya. Jadi ada beberapa hal, saya hanya menekankan dan menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Kadin tadi. Yang pertama adalah kaitan dengan peran serta warga masyarakat utamanya, artinya kesadaran warga masyarakat, dan yang kedua adalah penegakan terhadap sebuah regulasi yang ada. Salah satunya adalah kaitan dengan ruang terbuka hijau. Kemudian ketika kita berbicara kaitan dengan RT RW, benar yang disampaikan di depan tadi bahwa lahan yang ada di Terong ataupun di atasnya itu memang dulu ada lahan hijau luar biasa, tetapi sekarang ini sudah berubah menjadi tempat-tempat pemukiman dan seterusnya. Terus yang kedua, ketika kita bicara masa rumah ataupun KPR ya suatu misal, ini kan juga harus ada beberapa hal yang harus ditaati dan dipatuhi. Salah satunya adalah kaitan dengan ruang terbuka hijau. Ya, jadi ini juga menjadi suatu persoalan ketika kemudian ruang terbuka hijau ini sudah tidak diindahkan lagi, dan kemudian tiap warga masyarakat kemudian tidak mengindahkan kaitan dengan resapan. Maka dari itu kami mohon dengan hormat dan sangat kepada dinas terkait untuk mengedepankan kaitan dengan penegakan. Ya, penegakan. Jadi ketika suatu misal ada warga masyarakat yang membangun rumah itu, kemudian lahan itu lahan pertanian, nah, kemudian saya berharap nanti juga ada ditegur, kemudian untuk tidak dilanjutkan. Maka kami sangat sependapat dan sangat setuju. Saat ini kami yang ada di lembaga ini kan juga menyusun perda yang dinamakan LP2B, lahan pertanian berkelanjutan itu nanti.
lokasi ini area Desa Terung sama Kelurahan Selosari. Sudah terlihat ya, lokasi ini sangat-sangat tinggi dibandingkan dengan daerah Kebaran sama yang kemarin banjir Sukowati. Kita telusuri sebenarnya dari mana asal muasal banjir yang begitu besar yang di depan Samsat itu. Ternyata kita sudah kelihatan. Ini bekas-bekas banjir yang kemarin naik ke jalan menuju ke Dukuh Kebaran, dan dari Dukuh Kebaran itu ke sawah-sawah di belakang perumahan KPR Asabi yang itu meloncat ke tempat wilayah Jalan Sukowati Samsat ke utara. Kecil ya barang. Jelas dong. Dari arah barat, terutama daerah perumahan Terung itu, aliran ini kan di situ persawahan, dan mungkin karena besarnya hujan tidak bisa terelakkan. Ini ada gorong-gorong, tapi gorong-gorong ini kecil yang mau masuk ke apa ini, saluran ya, ini saluran ke Cepoko ke daerah Terung. Gorong-gorongnya kecil, jadi ya naik. Diameter sekitar 40 gorong-gorongnya diameternya. Ini juga pembuangan air dari jalan, tapi tetap kecil karena besarnya hujan. Ini salah satu pemicu juga sehingga air yang kemarin menuju ke Sukowati itu begitu besar. Ini aliran parit yang di Desa Terung di sebelah utara, dan kelihatan karena begitu derasnya air jebol tanggul untuk parit. Akhirnya lari ke arah timur, lari ke Desa Kebaran, menujulah ke Sukowati. Jadi sudah terlihat jelas begitu besarnya air dan begitu lebatnya hujan, banjir. Sawah warga, memang air ini semua dari atas, dari Desa Terung sampai warga itu gotong royong untuk memperbaiki sendiri karena keterbatasan anggaran itu jelas. Akhirnya dikasih tanah sama batu biar air hujan yang begitu deras nggak masuk ke area persawahan. Tapi karena memang begitu intensi hujan yang begitu besar, nggak bisa kita
Kalau ngomong oh bisa diginikan, nggak bisa. Sebelah belakang itu juga jebol. Air meluap naik dari parit ke atas ke sawah menuju ke wilayah Kebaran. Dari Terung kita menuju sawah-sawah lagi dan berkumpulnya titik air di sini. Ini yang kemarin viral. Air yang begitu besar itu yang banyak di media sosial. Ini lokasinya. Ini ada kandang sapi. Jadi air di sini nih meluap. Dia tidak bisa menampung. Tidak bisa menampung luapan air dari wilayah Terung seputaran. Habis itu ke sini dia meloncat menuju jalan yang rusak dan jebol tersebut. Kita nanti telusuri sampai ke Sukawati. Ini jelas. Ini juga viral kemarin. Orang tidak tahu di mana, ternyata ini di Dukuh Kebaran, Kelurahan Tawanganong. Kita bisa melihat begitu dasarnya air yang dari wilayah barat sampai nyebrang, hampir putus jalan di Kebaran ini. Desember yang lalu ini sama dinas PUPR langsung dibronjong. Bronjongnya kuat karena baru, tetapi sampingnya bronjong ini termasuk jalan lama karena begitu besarnya aliran sungai. Ini keadaannya.